Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Fajar Ainun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep keperawatan gawat darurat, triase dan pengkajian primer pada pasien gawat darurat. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Konsep pelayanan gawat darurat merupakan suatu sistem atau rangkaian yang meliputi proses pra rumah sakit, intra rumah sakit, melalui suatu pengkajian, pelaksanaan, evaluasi, dan pendokumentasian, sehingga dapat dilakukan asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau kecacatan, serta mampu menstabilkan pasien krisis untuk dilakukan rujukan. Konsep pelaksanaan keperawatan gawat darurat bertujuan yang diberikan pada pasien gawat darurat, penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan menggunakan proses keperawatan di IGD rumah sakit. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar triase instalasi gawat darurat. Poin-poinnya ada 5. Yang pertama, pasien gawat darurat. Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggotanya badannya akan menjadi cacat. Kapan mendapatkan pertolongan aktifnya? Biasanya dilambangkan dengan label merah, misalnya AMI atau potongan miokard infark. Yang kedua, pasien gawat tidak darurat. Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak meminta tindakan darurat. Biasanya dilambangkan dengan label biru, misalnya pasien dengan CA stadium akhir. Selanjutnya yang ketiga, pasien darurat tidak gawat. Pasien oleh musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak menunda nyawa dan anggota badannya. Biasanya dilambangkan dengan label kuning, misalnya pasien punus lakratum tanpa pendarahan. Oke, yang keempat, pasien yang tidak gawat tidak darurat. Pasien yang tidak meningkat ke gawat dan kedaruratannya biasanya dilambangkan dengan label hijau, misalnya pasien batuk pilek. Oke, yang terakhir, pasien meninggal, label hitam. Pasien sudah meninggal merupakan prioritas terakhir. Begitu petugas triase dilakukan oleh dokter atau perawat senior yang berpengalaman dan bertugas triase, juga bertanggung jawab dalam operasi, pengawasan penerimaan pasien dan daerah ruang tunggu tamu. Oke, yang terakhir yaitu pengkajian primer pada pasien gawat darurat. Di sini poin-poinnya ada 4. Yang pertama, airway. Airway, adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas oleh adanya penumpukan sekret akibat kelemahan refleks batuk. Jika obstruksi, maka dilakukan yang pertama chin lip atau jauh thrust, suction, wedal airway, intubasi trakea dengan leher ditahan atau imobilisasi pada posisi netral. Yang kedua, breathing. Kelemahan menelan atau batuk melindungi jalan napas, timbulnya pernapasan yang sulit dan atau tak teratur. Keluaran napas terdengar ronci, aspirasi, wheezing, sonor, stidor, ngorok, ekspansi dinding dada. Yang ketiga, circulation. Tekanan darah dapat normal atau meningkat. Hipotensi terjadi pada tahap lanjut. Takikardi bunyi jantung normal pada tahap dini. Distremia kulit dan membran mukosa pucat. Dingin sianosis pada tahap lanjut. Disability. Nilai kesadaran dengan cepat, apakah sadar, hanya respon terhadap nyeri, atau sama sekali tidak sadar. Tidak dilanjurkan mengukur GCS, adapun cara yang cukup jelas dan cepat adalah: yang pertama, awake. Yang kedua, respon bicara. Yang ketiga, respon nyeri. Yang keempat, tidak ada respon. Oke, yang terakhir, exposure. Lepaskan baju dan penutup tubuh pasien agar dapat dicari semua cedera yang mungkin ada. Jika ada kecurigaan cedera leher, tulang belakang, maka imobilisasi inline harus dikerjakan. Oke, cukup sekian saja untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.